Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Austin Nanda Darmawan, Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen perbankan yang terdiri dari yang pertama, pengertian bank dan lembaga keuangan, yang kedua, sistem perbankan di Indonesia, yang ketiga, struktur dan organisasi bank, yang keempat, manajemen dana bank, dan yang kelima adalah manajemen likuiditas. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah pengertian bank dan lembaga keuangan. Yang pertama adalah pengertian bank. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 2, menyebutkan bahwa bank adalah sebuah lembaga badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Lanjut ke materi yang kedua adalah pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Lalu, manfaat lembaga keuangan. Setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki peranan penting dan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Beberapa manfaat yang dapat ditemukan antara lain adalah: manfaat yang pertama adalah manfaat likuiditas. Manfaat pertama ini berhubungan dengan likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan. Sehingga tidak akan ada kekhawatiran akan kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Lalu yang kedua adalah pengalihan aset. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalihan aset di sini. Lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Manfaat yang ketiga adalah realokasi pendapatan. Manfaat selanjutnya adalah sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Lalu manfaat yang terakhir adalah kemudahan transaksi. Memiliki manfaat besar dan peranan penting yang dalam penyediaan jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Lanjut, di sini adalah jenis-jenis lembaga keuangan. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Jenis yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Yang dimaksud adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima dan menghimpun simpanan uang.
meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknote. Bank ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah bank umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi, dan bank perkreditan rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Lalu kita masuk ke jenis lembaga keuangan yang kedua, yaitu lembaga keuangan non-bank. Sementara itu, lembaga non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain-lain. Kita masuk ke fungsi lembaga keuangan. Yang pertama adalah bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Dengan cara ini, dana masyarakat akan lebih aman dan tersimpan dengan baik. Selanjutnya yang kedua adalah bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakannya untuk pembiayaan, baik di bidang ekonomi maupun pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dana yang terhimpun tidak akan diam di tempat, melainkan dikelola dan berpotensi menjadi berkembang. Yang ketiga, selain itu, bank juga berfungsi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Bantuan modal ini biasanya diberikan dalam bentuk kredit. Lalu, ada pula Pegadaian, yang merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah, namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Dan yang terakhir adalah koperasi yang memiliki fungsi dan tujuan yang mirip dengan bank. Koperasi memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah, sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, memiliki peranan penting dalam lalu lintas dan perkembangan perekonomian masyarakat serta negara. Karena itulah, perkembangan perekonomian tidak akan terlepas dari keberadaan lembaga ini. Lanjut, kita masuk ke materi sistem perbankan di Indonesia. Dalam pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Lalu kita masuk ke jenis-jenis bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
bab 3, pasal 5, tentang perbankan. Jenis bank terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, yang sudah saya jelaskan tadi. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, struktur dan organisasi bank. Saya mengambil contoh struktur dan organisasi bank pada BNI Syariah. Pada struktur organisasi tersebut, masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang telah ditentukan dan dibebankan. Jadi kita bisa lihat gambar struktur dan organisasi banknya yang ada di sebelah saya. Kita bisa lihat struktur dan organisasi bank dari Bank BNI Syariah. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu adalah manajemen dana bank. Manajemen dana bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia bagi bank pengelola sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito sangatlah penting. Dalam pengelolaan sumber dana, dimulai dari pencarian akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana yang tersedia. Pengelolaan sumber dana kini dikenal dengan nama manajemen dana bank. Dengan kata lain, pengertian manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Dalam membiayai kegiatannya, bank tentu saja membutuhkan dana. Dana itu sendiri berasal dari berbagai sumber. Besar kecilnya skala usaha bank ditentukan oleh modal yang dimiliki bank tersebut. Jika dana kecil, maka membatasi gerak usaha bank. Dan jika dananya besar, maka skalanya juga besar. Jadi, manajemen dana bank itu yang merencanakan, melaksanakan, mengendalikan penghimpunan dana dari masyarakat. Lalu, tujuan dari manajemen dana bank adalah, yang pertama adalah laba, yang kedua aktiva lancar dan kas cukup, yang ketiga menyediakan cadangan, yang keempat memenuhi kebutuhan, dan yang kelima adalah pengelolaan bank. Lalu kita masuk ke materi yang kelima, yaitu adalah manajemen likuiditas. Menurut Joseph E. Burns, likuiditas bank berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah dana tertentu dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Lalu menurut Oliver G. Wood, Jr., likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah atau deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan. Lalu yang ketiga adalah menurut M. Glavin, likuiditas berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan atau semua kewajiban. Dari beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya dan dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Lalu kita masuk ke manajemen likuiditas. Tadi pengertian likuiditas, sekarang mengenai pengertian manajemen likuiditas. Pengertian manajemen likuiditas menurut beberapa sumber, yang pertama adalah Duane B. Grady.
yang memberikan pendapat bahwa manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan. Yang kedua adalah Oliver G. Wood. Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik kebutuhan jangka pendek atau musiman maupun kebutuhan jangka panjang. Lalu kita masuk ke tujuan manajemen likuiditas. Tujuan manajemen likuiditas yang pertama adalah menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan bank sentral. Dan yang kedua adalah mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow, termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan. Misalnya, penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo. Lalu kita masuk ke strategi mengamankan likuiditas. Dalam rangka menjaga posisi likuiditas dan proyeksi cash flow agar selalu berada dalam posisi aman, terutama dalam kondisi tingkat bunga berfluktuasi, beberapa strategi dapat dikembangkan oleh bank. Raffles Rec 1996 mengemukakan terdapat strategi mengamankan likuiditas. Yang pertama adalah memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank, kecuali bila tingkat bunga cenderung mengalami penurunan. Yang kedua, melakukan diversifikasi sumber dana bank, menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban, dan yang terakhir adalah memperbaiki posisi likuiditas, antara lain mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi lebih marketable. Lalu kita masuk ke sumber-sumber kebutuhan likuiditas. Sumber utama kebutuhan likuiditas bank berasal dari adanya kebutuhan antara lain untuk memenuhi yang pertama, ketentuan likuiditas wajib atau reserve requirement atau cash ratio. Yang kedua, saldo rekening minimum pada bank koresponden. Yang ketiga adalah penarikan simpanan dalam operasional bank sehari-hari. Dan yang keempat, permintaan kredit dari masyarakat. Sejalan dengan pemenuhan kebutuhan likuiditas bank, maka suatu bank dianggap liquid apabila yang pertama, memiliki sejumlah likuiditas sama dengan jumlah kebutuhan likuiditasnya. Yang kedua, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi bank mempunyai surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas. Dan yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang. Ya, itulah materi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan kita dapat mengambil pembelajaran dari materi yang saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.